karena kami tahu Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Bapa. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan bagi kami, Bapa. Bahkan terima kasih buat Roh-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di pagi hari ini kami menyerahkan seluruh apa yang kami buat, apa yang kami lakukan di pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Abaku. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami mau membawa pujian penyembahan kami. Karena kami percaya di atas puji-pujian Engkau bertahta. Bahkan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau yang melayakan kami. Lewat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Rendah hati ku bersembah, sadar bila ku anugerah bukan karena apa yang sudah kami buat Tuhan. Mari katakan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah bukan karena kebaikanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan pujian ini dari awal. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Ya Tuhan Yesus, sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kebaikanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kiralah bayasik, kiralah bayasik, kiralah bayasik. Saudara, ada banyak hal yang mendukakan hati Tuhan yang sudah saya lakukan waktu berapa tahun yang lalu. Bahkan saya sempat meninggalkan Tuhan Yesus. Kiralah bayasik, kiralah bayasik. Tetapi Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang tidak pernah membuang kita. Dia Allah yang senantiasa menerima kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dia mengasihi saya, saudara. Dan Dia juga mengasihi saudara semuanya, semua umatnya yang ada di bumi ini tidak terkecuali. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, saudara-saudara. Kasih-Nya yang ajaib mengubahkan setiap apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sampai saat ini kalau saya bisa ada di sini, saudara-saudaraku, semua karena anugerah-Nya, bukan karena apa yang sudah aku buat baginya. Itu belum cukup, saudara-saudaraku. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kebaikan-Nya, semua karena kemurahan-Nya. Kiralah bayasi, kiralah bayasi, kiralah bayasi. Ya dalam bayasi, kiralah bakayasi, kiralah bakatakanana. Anna bayasi, kiralah hona bayasi, kiralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Yesus, kerabaya shekirala bakaya shek. Ya namanya shekirala bakaya. Kau menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, ya Abaku. Kirala bayashi, kirala bakayashi. Banyak ketidaktahuan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang menuntun kami. Engkau Allah yang memberitahukan terus kepada kami Tuhan jalan-jalan-Mu. Engkau yang terus membuka rahasia-rahasia-Mu buat kami Tuhan. Sehingga kami semakin teguh di dalam-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat kami. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Jesus. Kirala bayashi, kirala bayashi, kirala bakata, kirala bayashi, kirala bakayashi, kirala bakayashi. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, kepada Allah Bapa kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
sejati. Mari katakan dengan segenap hatimu. Dia ada di sini saudaraku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ya darabaya syikira rabakaya syikira. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, ya Rabaya Syekh, haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Ya Rabaya syikira. Ya Rabaya syikira. Kau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari katakan dari awal pujian ini, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang
buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, ya Syirah, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sangat baik, oh engkau sangat baik, kau sangat baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kiranya bayasa. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abahku. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup.
Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat perbuatanmu yang ajaib, yang sudah kami terima. Kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur penyembahan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, terima kasih. Kalau pada pagi-pagi subuh ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami menaikkan penyembahan kami kepadamu ya Bapa, dari dasar hati kami ya Tuhan yang paling dalam. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan berbicara buat kami. Melalui hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada arti di hadapan-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu Tuhan yang sebentar kami akan renungkan, menjadi Tuhan panutan buat kami, untuk kami dapat menjalani hidup ini ya Bapak. Bapak, Roh Kudus-Mu membimbing kami, menyimpan setiap firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Tuhan tolong agar pemberitaan firman-Mu Tuhan, Engkau akan urapi Bapak. Tuhan, setiap orang yang datang, setiap teman-teman yang hadir pada saat pagi ini Tuhan, biar Tuhan mendapat berkat yang luar biasa yang daripada-Mu Bapak. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba yang Tuhan penuh dengan kekurangan ini Tuhan, biarlah Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kepadamu kami serahkan Tuhan renungan firman-Mu, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Hari ini kita doakan buat Bu Hening yang seharusnya membawa renungan, ya, tapi karena masih sakit kepala akibat vaksin kemarin, ya kita akan sama-sama mendoakan. Yuk kita akan sama-sama mendengarkan dan membaca Mazmur 102. Apa siarnya sudah ada ya? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Pak. Sudah ya, oke baik. Doa orang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku.
Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahun-Mu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Baik, puji Tuhan. Lalu pada saat ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 102. Pada saat Ibu Hening WA saya, Pak Kianli, mohon maaf saya nggak bisa membawakan firman Tuhan
untuk besok. Akhirnya saya bilang, "Oke, saya akan gantikan." Lalu malam saya baca dan baca apa yang akan disampaikan firman Tuhan ini gitu ya. Ini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong agar pemberitaan firman Tuhan itu bisa berjalan dengan baik dan Tuhan pimpin ya. Jadi kita memang di doa pagi ini teman-teman ya, kita ini tidak khotbah ya, karena khotbah kata Pak John itu adanya di gereja ya, kita merenungkan ya, merenungkan firman Tuhan. Jadi setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi semalam saya baca dan baca renungkan berkali-kali dan akhirnya Tuhan memimpin saya untuk menyampaikan masalah doa. Ya, masalah doa. Baik, saya akan coba untuk sharing ya mengenai ini. Baik, oke. Ini saya kasih judul alasan mengapa doa tidak dikabulkan. Ya, topiknya seperti ini. Di dalam ayat 1 tuh ada dikatakan doa seorang sengsara. Jadi Mazmur 102 ini mungkin ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Daud, ada juga yang mengatakan ini ditulis oleh seseorang mungkin statusnya sebagai raja atau mungkin sebagai orang biasa gitu ya. Nah, kita akan lihat di dalam ayat yang kedua dan 3 ya. Di sini dikatakan, Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadaku. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara, doa tidak hanya sebatas permintaan. Lebih dari itu, doa memperlihatkan bagaimana kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Kebesaran hati kita mengimani Tuhan dalam hidup kita. Hal inilah yang dapat kita lihat dari Mazmur 102 ini. Ya. Dan juga doa tidak hanya sekedar kata-kata yang dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi doa mengandung keyakinan kepada Dia tempat kita memanjatkan doa. Tidak ada lagi kebimbangan setelah kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Paulus mengajarkan tentang doa di mana Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Paulus mengajarkan seperti ini, tetapi kenyataannya mengapa banyak doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan, jam 4:30 kita sudah duduk untuk siap berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudah beberapa tahun ini, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Ya, seperti Mazmur ini dia mengatakan doa minta pertolongan. Ya, doa dalam kesengsaraan. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan saat ini menanti. Kenapa sampai saat ini apapun yang didoakannya tidak pernah Tuhan jawab. Nah, kita akan belajar mengapa hal ini bisa terjadi. Ya. Yang pertama, mengapa doa kita tidak terjawab. Yeremia 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah ini kita bisa lihat ayat 1 ini, Tuhan itu ya tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita, ya. Tapi mengapa
Masih ada doa yang tidak terjawab. Ini ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin masih ada dosa-dosa yang kita simpan, yang kita tidak buka kepada Tuhan. Bahkan dosa-dosa itu kita sayang untuk diserahkan sama Tuhan. Untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Aduh, saya kalau nggak berbuat seperti ini kelihatannya nggak enak dalam hidup saya. Dan sudah bertahun-tahun itu dilakukan. Sehingga ini menjadi hambatan untuk kita berdoa. Untuk Tuhan menjawab. Karena ada pemisah yaitu dosa kita. Sehingga doa-doa yang kita sampaikan tidak sampai. Di mana dosa adalah pemisah. Dinding dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dosa-dosa apa yang mungkin contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih saya contoh ya. Jadi bukan berarti ini dosanya Bapak Ibu, bukan ya. Coba Bapak Ibu, saya mau tahu nih belajar chatting ya. Coba Bapak Ibu chatting di sini. Dosa apa sih kira-kira yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat doa-doa kita tidak terjawab? Ayo silakan coba di chatting. Yuk diketik di chatting, belajar chatting karena nanti hari Sabtu saya akan kasih kuis di chatting ini ya. Oke, coba di chatting Bapak Ibu silakan. Dosa apa kira-kira yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan? Bohong, iri hati, Bu Foni katakan. Dosa perzinahan Pak, oke. Bu Mariana marah, dendam, oke, good. Sombong, Pak Andi katakan, mantap. Yuk, siapa lagi? Ketik, ayo Bapak Ibu, dosa sombong, marah, dendam, fitnah. Wah, Ibu Mariana katakan dosa pikiran. Nah ini dosa pikiran yang membuat kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa karena ada dalam pikiran kita. Nipu, ya silakan lagi, ayo Bapak Ibu. Apa ini? Dosa mata ya, tak bisa menguasai diri, okultisme, ya, dosa ngomel. Ini udah, dosa sakit hati yang terus ini kecewa. Oke, good. Dosa simpan sakit hati. Ya, silakan. Ya, terus good. Ayo, ada lagi? Hanya ini dosa-dosanya? Mencuri. Ya, apalagi? Ayo, Bapak Ibu silakan ungkapkan. Semua dosa akan memutus hubungan. Ya, betul. Pak Dodo. Ya, bersaksi dusta Ibu Kamelia. Kepahitan. Ini ya, kurang bersyukur, banyak ngeluh. Dosa terhadap orang tua, tidak hormat orang tua. Ayo, siapa lagi Ibu Melan? Yuk. Good. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, inilah yang tidak menguasai diri. Ya, tadi sudah ada, tidak menguasai diri. Ya, ngomel itu tidak menguasai diri. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu kita lihat ya, bahwa dosa-dosa inilah yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ini menjadikan doa-doa kita tidak terjawab. Lanjut, karena memang waktunya sudah makin berjalan ya. Apalagi di dalam hatinya ada niat jahat, makanya doa kita nggak terjawab karena di dalam hati kita ada niat jahat. Kalau Tuhan menjawab doa-doa saya, biarkan saya tunjukkan kepada orang yang benar-benar saya benci, benar-benar saya nggak suka. Ya, Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah tidak. Tuhan tidak mau mendengar. Ya, Tuhan tidak mau mendengar. Lanjut lagi, orang yang hatinya bimbang dan mendua hati. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa,
jangan bimbang. Sudah serahkan itu kepada Tuhan. Ya, jangan mendua hati. Apa iya ya saya doa saya ini dijawab? Apa iya ya Tuhan kan nggak tahu masalah masalah yang saya hadapin ini kan bidangnya saya gitu. Tuhan tahu semuanya ya. Jadi jangan bimbang saudaraku ya. Oke. Nah, ada lagi doa yang tidak dijawab karena doa itu tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, doa kita kadang salah. Karena apa? Tanpa disadari doa itu hanya ingin memuaskan keinginan kita. Ingin menunjukkan bahwa kita hebat. Ingin menunjukkan bahwa kita luar biasa. Kalau saya doa ini dijawab. Kalau saya misalkan mau bisa punya rumah, saya bisa, wah begitu bangganya sama tetangga yang selalu meledek saya. Kalau saya punya mobil, ya betapa bangganya ya dengan saudara-saudara saya yang lain. Itu membuat doa kita terhambat. Ya, karena apa? Kalau ini untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka pada saat Tuhan menjawab doa kita itu, maka jawaban doa itu tidak ada artinya bagi kita. Karena apa? Hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Tetapi untungnya Tuhan tidak akan menjawab apabila kita berdoa ingin memuaskan apa keinginan kita. Ya, itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Lanjut lagi, ini yang sering terjadi. Hubungan suami istri yang tidak baik. Ini salah satu yang membuat doa-doa kita tidak terjawab. 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah berbijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya supaya doamu jangan terhalang. Saudara, bukan hanya suami, istri pun harus ya memiliki hati untuk tetap bangun rumah tangga yang baik, membangun keluarga yang baik. Hubungan suami dan istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan mantu dengan mertua. Ini yang kadang antara mantu dan mertua ini perang dingin ya. Bahkan kadang-kadang perangnya perang sabil juga ya. Nah, ini yang membuat doa-doa kita tidak terjawab. Apabila itu ada saat ini, minta pengampunan daripada Tuhan. Ya, gimana cara kita untuk membangun hubungan yang baik dalam keluarga kita? Yang pertama, saudara, kita harus saling menghormati. Ya, saling menghormati antara suami dan istri dan suami, anak dan orang tua, saling menghormati bahwa Tuhan sudah menempatkan tangan hidup kita, anak kita, dan mantu kita itu bukan semata-mata hanya untuk kebetulan, tetapi Tuhan sudah menempatkan segala sesuatu dalam hidup kita indah. Ya saudara, kita punya anak, punya pasangan, itu Tuhan sudah tempatkan. Jadi kita saling menghormati. Lanjut lagi, berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri, harus ada komunikasi dengan baik untuk menciptakan suatu keharmonisan yang baik, suatu kesejahteraan yang baik, saudara ya, sehingga apabila komunikasi baik, maka setiap doa kita akan sepakat, akan tahu apa yang tujuan daripada doa itu. Ya, saya sering kalau berdoa, saya selalu WA saya, kita doakan ini. Nah, oke, pada saat kita berdoa berdua ya kita doa bersama, ya, berdoa dengan tujuan yang sama, berkomunikasi dengan baik. Apalagi sebagai suami istri bertukar cerita, ya, cerita ini. Kadang suami mungkin kalau saya sudah pulang kerja capek, dengarkan cerita istri.
ya. Oh, biasanya kalau suami-suami kalau pulang kerja, begitu pulang udah capek, istri cerita malah, nggak nggak mau didengar, "Aduh aku capek deh, nanti aja ya cerita." Aduh, padahal istri pun mau mencurhatkan apa yang, eee seharian dihadapi, ya. Kalau kami selalu bercerita pada saat kami makan, kami ngobrol, ya makanya itu event itu sangat-sangat berharga buat kami untuk saling menceritakan apa yang, kita alami satu harian ini, apa yang kita, hadapi pada satu harian ini. Itu bertukar cerita. Lanjut lagi untuk membangun keluarga yang, hubungan keluarga yang baik, suami istri. Prioritaskan keluarga di dalam hidup saudara, ya. Istri, anak kita prioritas. Karena apa? Karena Tuhan sudah menempatkan anak dan istri. Itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi kita prioritaskan. Lanjut lagi adalah kita harus meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Banyak bapak-bapak ya yang tidak meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Meluangkan waktu untuk keluarga itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Sehingga ada komunikasi yang baik, yang mungkin setiap tahun bisa merencanakan sesuatu. Enggak usah jalan-jalan ke luar negeri kalau memang enggak itu. Jalan aja mungkin ke mall kah, atau mungkin jalan-jalan ke Bogor kah, yang mungkin jalan-jalan ke laut atau apa. Yang penting ada kebersamaan ya. Selalu bersama-sama dengan keluarga. Lanjut lagi, kita bersenang-senang bersama. Ya, kita bersenang-senang tertawa bersama, ya, bercengkraman bersama. Nah, ini sesuatu yang indah banget pada saat kita membangunnya. Ya, saya sering membangun ini, bersama anak-anak saya, mantu saya. Jadi kita bercengkrama, kita bercanda, ya, kadang kita, kita kasih guyon pada anak kita yang kecil gitu, kita ngobrol atau apa, ini bercengkrama bersama, ya. Menghindari membentak, ya. Kata-kata itu akan masuk ke dalam setiap orang, baik itu suami atau istri kalau kadang saling memberi apresiasi. Nah, ini dia, apakah sudah dilakukan pada saat mungkin, ulang tahun istri, ulang tahun suami, kasihlah apresiasi. Ibaratnya mungkin bukan kadonya yang dilihat, tetapi apresiasinya seperti itu. Saya sering memberikan apresiasi sama, istri saya karena sering mendoakan saya. Saya bilang, "Oke, kalau saya tercapai target ini, kamu akan, dapatkan ini." Ya, seperti itu, ya. Terus hadapi, ya, masalah dengan efektif, ya. Kita hadapi masalah dengan efektif, terus tanamkan nilai etika dan iman, dan yang terakhir adalah kita lakukan makan bersama. Bukan karena makannya di mana, tetapi kebersamaan itulah yang penting buat kita membangun. Sehingga hubungan suami istri itu akan ter eee, terjaga dan doa-doa itu akan, terjawab oleh Tuhan. Lanjut, tidak mengampuni. Markus 11 ayat 25 mengatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapa yang di surga mengampuni kesalahanmu." Jadi tidak mengampuni ini adalah, eee, sesuatu yang, tidak dijawab oleh Tuhan. Karena memang susah untuk mengampuni, tetapi kita belajar untuk mengampuni. Tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Amsal 21 ayat 13 mengatakan, "Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru." Ya, kita perlu menolong orang. Ya, bagaimana cara menolong? Banyak hal, saudara ya. Menolong sesuai dengan kemampuan kita, menolong sesuai dengan kerelaan hati kita, keikhlasan hati kita. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti memperhitungkannya. Demikian saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan saya yakin firman Tuhan pagi ini bukan hanya buat saudara tetapi juga buat saya. Yang semakin hari harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Kita percuma berdoa pagi kalau memang tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu pada pagi ini ya, kita belajar bagaimana kita doa-doa kita bisa dijawab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
ya. Di dalam doa pagi ini siapapun bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman semua kalau andai kata ini, yuk ah, kita berbagi renungan. Ya, kalau memang ada hamba Tuhan mungkin ya dia mungkin berkhotbah. Tapi kalau teman-teman yang membawa renungan siapapun nanti mungkin Ibu Lisbeth suatu saat boleh untuk membawakan renungan ya. Bu Lisbeth jangan jadi WL aja Bu Lisbeth ya. Harus jadi membawa renungan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita banyak belajar. Karena kalau firman Tuhan yang kita sampaikan itu bukan buat orang lain tetapi buat kita semua. Amin. Baik, kita akan doa. Silakan yang berdoa. Ya, baik. Terima kasih Pak Kenny atas renungan dari firman Tuhan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita semua bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan sampai kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami boleh datang di doa pagi ini semua juga hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melihat hari baru pemberian Tuhan, untuk menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak, pada pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firman yang tadi disampaikan. Biarkanlah firman tersebut boleh bertumbuh dan berakar kuat dan berbuah dalam kehidupan kami. Agar doa-doa kami boleh dikabulkan dan Tuhan boleh mendengarkan doa-doa kami yang tidak ada penghalang dalam setiap doa-doa kami. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Bapak untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia ya Bapak, dengan Bapak Jokowi sebagai pemimpinnya Bapak, agar pemerintah mampu dan lebih serius dalam menangani perubahan iklim global ya Bapak. Karena Indonesia ya Bapak adalah salah satu negara dengan hutan tropis dan mangrove terbesar di dunia dan merupakan paru-paru dunia. Kami berdoa ya Bapak agar Indonesia lebih lagi ya Bapak memiliki kebijakan-kebijakan yang menguntungkan alam ya Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak di musim penghujan ini Bapak agar tidak ada banjir, tanah longsor ya Bapak, dan agar cuaca baik Bapak untuk orang-orang yang harus pergi lewat jalur darat, lewat jalur laut maupun lewat udara, supaya tidak ada kecelakaan Bapak karena kami menyadari Bapak di beberapa tahun belakangan ini dalam akhir tahun Bapak seringkali ada kecelakaan yang dikarenakan oleh cuaca buruk ya Bapak. Kami berdoa supaya di tahun ini tidak akan ada kecelakaan lagi ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak juga untuk rencana PA 212 yang akan menggelar reuni akbar di Monas di awal Desember ini. Bapak lindungilah pemerintah kami dan kami semua dari kegaduhan politik yang sengaja disetting oleh kelompok tertentu. Berikanlah hikmat kepada pemerintah ya Bapak dalam menangani ini, juga dalam memberikan izin, dalam memberikan penjagaan dan yang lainnya. Kami juga berdoa agar lebih banyak lagi umat yang dibukakan hatinya Bapak dan menyadari ya Bapak akan kesalahan mereka ya Bapak, dan kami juga berdoa agar mereka tidak lagi mendukung rencana ini ya Bapak dan tidak lagi mendukung program 212 ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak agar Pemda dan FKUB ya Bapak menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing, agar masyarakat mengedepankan dialog dalam mengatasi setiap persoalan keagamaan dan bukan kekerasan ya Bapak. Kami berdoa Bapak agar kami semua Bapak, terutama kami yang tinggal di Indonesia Bapak, memiliki hati untuk saling menghakimi walaupun kami berbeda agama. Kami berdoa agar tidak ada pembunuhan atas nama agama maupun kekerasan atas nama agama ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana pemerintah untuk melakukan audit LSM sebagai bentuk saling kontrol agar LSM tidak terkesan merasa hebat, tidak mau dikontrol, dan agar diketahui LSM mana yang bersih dan kredibel ya Bapak. Dan kami juga mengucap syukur ya Bapak karena kami tahu ada begitu banyak LSM ya Bapak yang telah berbuat banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah ya Bapak. Dan mereka telah membantu begitu banyak orang ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka semua ya Bapak, agar mereka boleh terus-menerus menjalankan yang baik ya Bapak di mata Tuhan. Kami berdoa ya Bapak supaya lebih banyak lagi ya Bapak anak-anak muda yang mau terlibat dalam LSM ya Bapak, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat tertolong ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kami semua yang ada di doa pagi ini maupun keluarga kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, terutama untuk Ibu Hatati, kami percaya kesembuhan Tuhan sudah berikan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja ya Bapak agar diberikan hikmat marifat dalam memimpin gerejanya masing-masing ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak
supaya mereka semua boleh menjaga hidup mereka dalam kekudusan dan supaya kemuliaan Tuhan boleh terlihat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang tua terutama di TDP ini Bapak dalam mendidik anak-anak kami supaya kami juga diberikan hikmat marifat ya Bapak dan diberikan kemampuan ya Bapak karena tidak gampang Bapak mendidik anak-anak terutama juga di masa-masa pandemi sekarang ini ya Bapak. Kami berdoa Bapak agar kami semua boleh diberikan kesabaran ya Bapak dan kami semua boleh tetap mensyukuri ya Bapak bahwa anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami berdoa juga untuk para orang tua ya Bapak yang harus para elderly ya Bapak yang sekarang hidup sendiri ya Bapak. Kami berdoa untuk masa tua mereka Bapak. Mereka telah menjalankan tugas mereka dengan baik Bapak, menjadi suami atau istri yang baik ya Bapak dan mendidik anak-anak mereka dan juga menjadi contoh untuk cucu mereka. Kami berdoa agar di masa tua ini Bapak Tuhan begitu dekat dengan mereka ya Bapak sehingga mereka tidak pernah merasa sendiri dan Tuhan terus-menerus menjaga dan melindungi mereka dan memberikan kecukupan ya Bapak. Kami berdoa Bapak juga untuk generasi selanjutnya Bapak, untuk generasi di bawah kami ya Bapak, agar mereka boleh memiliki hati yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa agar di masa pandemi ini semua ibadah-ibadah online ini tidak menjauhkan mereka dari Tuhan, tapi mereka boleh mencari Tuhan dan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan, sehingga mereka terus-menerus memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi generasi-generasi yang mampu menyatakan kebaikan Tuhan, hingga orang bisa melihat bahwa Tuhan tetap berkarya walaupun di tengah pandemi ini, Bapak. Kami berdoa ya Bapak juga untuk kami semua di sini, Bapak, for our silent prayers ya Bapak, apapun yang sedang kami gumuli sekarang ini, Bapak, pergumulan keuangan, pergumulan hubungan relationship dengan suami, dengan istri, dengan anak, orang tua, mertua, rekan kerja, dan lain-lain ya Bapak. Semua yang sedang bergumul dalam apapun ya Bapak yang pergumulan tanah, rumah, apapun ya Bapak yang sedang dirasakan pada saat ini sementara kami berdoa, kami percaya Tuhan sedang menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami mohon ampun ya Bapak jikalau ada hal-hal yang menjadi penghalang atas dosa-dosa kami, menjadi penghalang atas doa-doa kami, sehingga doa-doa kami terhalang ya Bapak, biarkanlah kami diberitahu ya Bapak, biarlah Engkau berbicara kepada kami sehingga kami bisa memperbaiki semuanya dan Engkau menjawab doa-doa kami. Kami berdoa Bapak untuk berkat dan perlindungan buat kami semua, jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Dan biarkanlah berkat Tuhan, heavenly blessings, tercurah penuh atas kami semua, abundant blessings ya Bapak, berkat yang tiada putusnya ya Bapak, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, kami mohon ampun atas dosa, atas kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan mengucapkan syukur kami ini. Haleluya, amin. Silakan Pak John Ferry. Ya, Pak Kiali, mohon izin saya nggak bisa melihat tulisan karena saya pakai HP. Ya. Jadi tadi saya sudah baca tapi nggak bisa melihat dengan baik. Mohon izin Pak Kiani, mohon diganti dulu. Tulisan apa Pak? Ini apa namanya? Saya pakai hari ini saya pakai HP, jadi device saya di situ semua. Oh gitu. Apa? Jadi Pak ini aja ya, Pak Dodo aja kasih ini ya, kasih simpulan ya. Iya. Ya. Pak Dodo boleh minta tolong Pak? Ya Pak. Ya Pak, mungkin bisa minta tolong kasih kesimpulan mengenai Mazmur 102. Oh iya. Silakan Pak Dodo. Ya, terima kasih Pak Kianli. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kianli tadi adalah mengenai dosa, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, mengapa hubungan kita menjadi rusak, itu karena sebenarnya oleh dosa. Dosa apapun yang kita buat, ya, baik itu dosa terhadap diri sendiri maupun dosa yang kepada orang lain, itu semuanya adalah dosa yang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan antara Tuhan dan kita ini
disatukan oleh yang namanya Roh Kudus, tetapi putus karena antara Tuhan dengan kita berbeda frekuensi. Akhirnya kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Tetapi kita ingin sebenarnya membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi frekuensi itu sudah tidak ada, signalnya tidak ada, sehingga kita tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita, karena Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu semua oleh karena dosa. Dosa apapun yang kita buat akan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Kira-kira demikian kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yani. Amin. Ya, Pak. Ya, kalau frekuensi udah nggak sama, pesawat pun nggak tahu kemana ya Pak ya. Ya. Iya kan? Ya sama aja kita harus terus, dan seperti antara pesawat dengan menara kontrol itu harus terus dituntun ya. Demikian juga kita terhadap Tuhan harus terus dikontrol kemana kita ada. Betul ya Pak Dodo ya? Benar sekali Pak. Baik ya, karena yang bicara ada yang kasih kesimpulan kapten, jadi mainnya di frekuensi dia ya. Oke. Baik, Pak John silakan Pak John Winata. Halo Pak John Winata. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah hari ini ada yang mau didoakan? Ya, tunjuk tangan. Nah, di chatting aja Pak ya. Kenli, Pak John udah siap untuk Oke, bicara. Pak John, silakan Pak John. Lanjut ya Pak Kenli. Wifi-nya kurang bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Baik, apakah ada yang mau didoakan? Oke, Ibu Flora, doakan supaya Vano bisa diterima 100% beasiswanya ya. Oke, tadi ada Ibu Tuti, hari ini akan ke rumah sakit ya, nanti akan didoakan. Ada lagi? Pada lagi yang hari ini yang ulang tahun? Kayaknya kalau ulang tahun malu-malu ya. Apa ada yang ulang tahun perkawinan hari ini? Oke, kalau gitu kalau nggak ada, oke, kita akan berdoa ya. Nanti saya akan mendoakan teman-teman yang saat ini minta permohonan doa, dan nanti doa berkat akan ditutup oleh Pak Dodo. Ya, baik. Yuk kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih. Kalau pada saat pada pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk datang kepadamu. Tuhan, kami mohonkan kepadamu ya Bapak, Roh Kudus-Mu menjawab dan membimbing kami ya Bapak, agar setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, biarlah Tuhan sampai ke hadapan-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa, dan juga jawaban-jawaban doa. Tuhan mengampuni kami kalau ada dosa-dosa yang belum kami bereskan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapak, jawablah doa-doa kami. Saat ini Tuhan kami sehati berdoa buat Ibu Tuti Ana ya Tuhan, yang pada pagi ini jam 10 akan ke rumah sakit di Melati ya Tuhan. Rumah sakit Melati Tuhan. Untuk periksa ke dokter spesialis gigi ya Tuhan. Yang mana Tuhan, gigi daripada Ibu Tuti saat ini bermasalah dan untuk makan tidak enak ya Tuhan. Mari Tuhan Kau sertai Ibu Tuti, Engkau memberikan senantiasa penyertaan-Mu, kesembuhan, dan juga apapun yang dikerjakan dokter, Tuhanlah akan memimpinnya. Sehingga Tuhan, gigi Ibu Tuti boleh menjadi baik dan nyaman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa sehati buat Ibu Flora ya Tuhan. Yang Tuhan sudah menjawab doa-doanya ya Tuhan. Di mana
Vano diterima 100% di UMN untuk jurusan arsitek Tuhan dengan beasiswa ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mohon juga agar semua administrasi apa masalah yang akan dihadapinya Tuhan, Engkau akan turut campur tangan Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah Engkau akan memberikan senantiasa Tuhan Yesus penyertaan-Mu dan boleh berjalan dengan baik Bapak. Sehingga Tuhan tolong juga buat setiap Tuhan apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau akan turut campur tangan. Bahkan Tuhan saat ini juga berdoa untuk Tuhan Yesus Pano ya Tuhan, di Tuhan Yesus untuk masalahnya di SMA-nya Tuhan bisa diselesaikan dengan baik Tuhan, sehingga bisa untuk susternya mengizinkan untuk memberikan rapot kelas 10 dan kelas 11 Tuhan sebagai syarat untuk beasiswa di UMN Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik ya Bapak. Dan berdoa juga saat ini Tuhan buat Tuhan Yesus, teman-teman kami yang saat ini sedang Tuhan bergumul dengan doa-doanya. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka dan Tuhan akan menyertai mereka, memberkati mereka dan turunlah berkat atas mereka ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan keluarga mereka Tuhan menjadi keluarga yang diberkati. Keluarga yang menyukakan hati-Mu ya Bapak. Keluarga yang menjadi saksi-Mu Bapak. Sehingga Tuhan ada Tuhan Yesus sukacita dan damai sejahtera atas keluarga teman-teman di TDP ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, hubungan kami Tuhan akan pulihkan. Semua hubungan baik suami istri, anak dan mantu, anak dan orang tua, Tuhan pulihkan semua ya Bapak. Terpuji nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Silakan Pak Dodo. Dibuka Pak, audionya Pak. Mari Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus turun atas kita dari kekal sampai kekal. Maranatha, Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih Pak Thank you Dodo. Pak Dodo, Pak Kenli. Terima kasih Pak Kenli, terima kasih Bu Siana, Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kenli, Pak Dodo. Yuk kita buka kameranya Bapak Ibu. Tuhan berkati Pak semuanya. Dodo, Ibu Siana, Ibu Baik, Flora. terima kasih semua. Yuk kita buka kameranya, jangan ada yang chatting. Saya mohon pada Pak Andi untuk bisa foto Pak. Flora silakan. Oke Bu Flora silakan. Yuk gaya sedikit ya. 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Bu Flora. Selamat aktivitas, selamat olahraga. Yuk kita nyanyi bareng Pak Widoyo. Thank you Bu Flora, Bu Yo, Siana. yang mau Tuhan aktivitas berkati. silakan untuk bisa meninggalkan Zoom, yang mau nyanyi bareng Pak Widoyo, kita bergoyang sambil olahraga. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti berkat Tuhan pagi ini kita ingat masa kecil kita bahwa berkat Tuhan seperti anak-anak waktu kita menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Singkong badannya besar, tapi